Pace bene, masih di mea culpa para culprit dimanapun berada. Semoga sehat, bahagia, atau kalau harus sakit, semoga kuat melaluinya. Ada satu topik yang menurut saya sering diabaikan, boleh dikatakan jarang disentuh, tetapi penting sekali untuk hidup kekristenan. Kalaupun terlalu jauh soal hidup, soal pengetahuan kekristenan. Pengetahuan menuntun kita pada perbuatan. Dan ide ini saya pikir penting untuk dirawat. Apa itu? Satu topik yang penting untuk kekristenan. Apalagi untuk menyangkut oikumene, gereja Katolik, bukan Katolik, Ortodoks, yang lain. Supaya semangat kekristenan itu dirawat dalam waktu. Berlalu sudah ribuan tahun, tetapi tetap dirawat. Orang seringkali fokus, kita awali dari latar belakang, fokus pada titik berpisahnya kekristenan. Oke. Bahwa ada Martin Luther, penggerak, bahwa tahun 1050-an ada secara definitif pemisahan timur dan barat. Titik berpisahnya menjadi fokus pembicaraan sampai ya akhirnya diskusi berujung pada beda pendapat. Nah, bagaimana kalau kita mencoba mencari titik di mana kita pernah satu, kan begitu ya? Di mana kita sama-sama sedang membela ajaran iman kita dalam nama kekristenan. Maka saya pikir sangat penting berbicara tentang patristik, era teologi patristik. Para bapak-bapak gereja, ketika kita belum sungguh berhadapan dengan diri kita sendiri, dalam arti sudah secara mapan berdiri satu gereja, satu komunitas yang menyatakan saya berbeda dari kamu. Oke, memang harus dikatakan bahwa sejak semula, bahkan di era, jangankan di era patristik, jemaat perdana sendiri pun sudah ada perbedaan pemikiran. Paulus juga, apakah seorang Kristen itu harus disunat dahulu sebagai kultur dari orang Yahudi supaya bisa mengikuti Kristus, atau entah orang Yahudi, entah orang Yunani, bukan orang Yahudi dan Yunani bisa mengikut Kristus. Ini dulu pernah menjadi topik besar juga tentang menjadi pengikut Kristus. Nah, apa ide yang mau ditawarkan? Kita mau mencari satu titik di mana setiap orang Kristen yang kita tidak inginkan akhirnya terbagi dalam gereja-gereja sekarang berbeda denominasi, tetapi di mana orang-orang Kristen ini memiliki satu topik yang bisa dibahas bersama. Oke, ketika kita berbicara tentang para bapak gereja, yang saya sendiri pun, saya pikir butuh waktu, kita semua butuh waktu untuk mendalami pemikirannya. Kita merasa terlibat karena ini adalah nenek moyang saya dalam iman. Begitu ya. Maka entah dia seorang Lutheran, entah dia seorang Katolik, seorang Ortodoks, reform, dia berbicara tentang patristik dan merasa perlu untuk mengetahuinya. Oke, faktanya sekarang sudah terpisah dan para sahabat yang bukan Katolik tahu pemikiran umum di channel ini, Katolik adalah ajaran yang saya terima dan faktanya kita berbeda. Dan kita mau mencoba melihat satu fokus tentang siapa Kristen itu dari sudut pandang kita masing-masing, tetapi tentang cita-cita yang sama. Kita tidak mau katakan oke, semua agama sama. Saya pikir itulah akibat dari ketergesa-gesaan untuk berdamai tanpa disertai oleh pendalaman historik. Oke, faktanya kita berbeda, tapi karena takut perbedaan ini membawa perpecahan sampai pada keputusan semua agama sama. Saya pikir itu satu lompatan ide yang terlalu dipaksakan. Kita harus tetap melihat sejarah bagaimana akhirnya perpecahan ini ada. Oke, itu titik pisahnya. Tetapi sebelum kita sampai pada titik itu, kita punya pernah masa di mana kita hanya ada kekristenan berhadapan dengan orang-orang yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan. Satu. Yang kedua, berhadapan dengan ajaran-ajaran yang memang sudah muncul seiring berjalannya waktu di dalam gereja sendiri, gereja dalam hal ini komunitas pengikut Kristus, yang mencoba membuat pemikiran yang berbeda dan bagaimana ajaran
yang satu hendak diperjuangkan. Nah, yang mana ajaran yang satu itu sekurang-kurangnya itu tampak dalam Credo Nikea Konstantinopel, itu yang paling terang untuk menegaskan ajaran iman gereja adalah ini, dihadirkan oleh Credo Nikea Konstantinopel yang pada waktu itu belum ada persoalan perpecahan Lutheran atau tidak, karena itu pada ruang yang berbeda, era yang jauh berbeda. Maka ini saya pikir satu ide yang harus ditawarkan yang sangat jarang disentuh. Sekali lagi jarang disentuh karena tidak sangat praktis dan langsung emosional. Oke? Allah membebaskanmu dari penderitaanmu, sakitmu hilang, rezekimu lancar, luka hatimu sembuh. Kita tidak langsung sampai pada tahap itu. Saya pikir sekalipun itu satu bagian dari pengajaran, tetapi ya itu umumnya yang lebih laris, ibarat di satu toko itu yang dipajang di sejajar dengan mata kita sehingga paling laku. Tetapi di bawah-bawah rak ajaran iman, toh kita melihat ada kumpulan ajaran Bapak Gereja. Kita bisa bayangkan para teolog-teolog yang hidup di abad keempat, ketiga, yang eranya jauh lebih dekat dengan Kristus dibandingkan kita, berbicara tentang Kristus. Tidakkah mereka ini layak kita dengarkan? Tentang apa itu sebenarnya menjadi Kristen? Kan begitu ya. Belakangan ini bagi kita jangan-jangan menjadi sering kabur apa itu menjadi Kristen. Para pengkhotbah yang kita hormati, yang kita miliki, akhirnya pelan-pelan seperti seorang psikolog, konselor yang berbicara tentang kepribadian, tentang kesehatan mental, yang sebenarnya tidak keliru, tetapi apakah itu fokus yang menjadi ranah dalam berbicara tentang iman gereja, iman dalam kekristenan? Kan begitu ya. Saya pikir ya, saling menopang begitulah, karena sia-sia juga lah kita berbicara tentang ajaran gereja, sejarah, tetapi terjadi ketimpangan dengan sikap hidup, mutu hidup rohani kita, terlalu luas gapnya juga menjadi sebuah masalah. Dalam arti saya tahu sejarah-sejarah gereja, bapak-bapak gereja, tetapi aksi tidak ada. Atau di sisi lain, saya sangat humanis, saya menolong yang lemah, saya membagi rezekiku. Tetapi Yesus entah sebagai Tuhan atau tidak Tuhan, tidak berpengaruh pada saya. Akhirnya menjadi sangat relatif ateistik, boleh jadi. Nah, kita mau melihat apa artinya menjadi Kristen bagi para bapak gereja yang dirawat hingga kini dan serentak memberi sumbangan pada cara hidup kita di mana kita berada. Saya pikir ini ide yang bagus untuk dikembangkan. Saya sendiri tidak katakan saya sudah membaca banyak literasi tentang ini, tetapi teologi patristik, siapa saja bapak-bapak gereja, apa yang mereka buat dalam sejarah, apa ajarannya, nilai-nilai moral apa yang bisa kita ambil. Saya pikir itu kekayaan iman juga yang kita tidak bisa abaikan begitu saja. Karena itu warisan. Selain dari benda-benda ini kita pakai pakaian-pakaian liturgi, lilin, ritus-ritus, sakramen-sakramen yang kita rayakan, yang juga penting dalam perayaan iman. Tetapi bagaimana ajaran itu dirawat dari waktu ke waktu, diteruskan oleh orang-orang yang pernah bertemu dengan orang-orang yang pernah bertemu dengan pengikut Kristus. Itu yang sudah generasi yang berbeda tetapi dekat dengan era Yesus, atau tidak sejauh dengan era kita terhadap Kristus. Kita hidup di tahun 2000-an sekarang ini, atau katakanlah paling hebat tahun 1950-an sudah mengenal gereja. Itu 1900 tahun setelah Yesus. Dan itu satu rentang waktu yang amat luas, maka sangat mungkin ada banyak kisah yang terlewatkan, pengajaran-pengajaran yang terabaikan, sehingga tentang mengikut Kristus tidak cukup jelas untuk kita. Oke, saya pikir ini satu pembukaan lah untuk topik selanjutnya, mudah-mudahan bisa konsisten
Karena sekali lagi menjadi konsisten itu menjadi perjuangan yang sesungguhnya. Tapi tentang teologi patristik kiranya bisa menjadi fokus. Kebetulan saya pikir ini yang jarang disentuh. Oke, orang berbicara tentang liturgi, tentang Kristus yang bangkit, Kristus yang membuat mukjizat. Tetapi siapa Kristus dalam gereja, dalam perjalanan sejarah? Ini yang the missing link atau the missing piece of a puzzle. Satu rangkaian puzzle. Sebuah pemikiran. Dan akan ada mungkin video lanjutan tentang ini. Pace bene.